سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita mengikut beliau sampai akhir hayat kita. Dan semoga nanti kita dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab taharah, yaitu bab dalam bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu lughatan wa taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu min al-adnasi hissiyatan kanat kal anjasi aw ma'nawiyatan kal uyubi. Taharah artinya bersuci. Setiap ibadah harus kita sucikan dulu diri kita, baik suci secara hissi atau suci secara maknawi. Hissi artinya yang bisa terlihat, nampak, seperti najis. Orang dikatakan taharah adalah menghilangkan najis. Najisnya dihilangkan terlebih dahulu, mensucikan dirinya, badannya yang najis, bajunya yang najis. Tapi ada taharah secara maknawi, tidak terlihat. Apa itu? Kalau uyubi, seperti aib atau celanya kita, itu wajib juga kita bersihkan. Penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, iri, dengki, sombong, pamer, semua itu harus dibersihkan. Tidak hanya sekedar membersihkan najis yang nampak saja, tapi najis yang ada di badan kita, seperti penyakit-penyakit iri tersebut pun harus dihilangkan. Terutama kita aib kita. Terkadang kita selalu membicarakan aib orang lain tanpa kita sadari aib kita lupakan. Tapi seperti itulah penyakit. Kalau kita membicarakan aib orang lain, Masya Allah, begitu lamanya. Tapi kalau kita membicarakan aib kita sendiri, 5 menit ya udah kelamaan. Padahal yang paling banyak dosa itu kita aja sendiri. Tapi kalau kita membicarakan orang lain, Masya Allah, tidak putus-putus. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita, ghibah adalah membicarakan orang lain, adalah penyakit yang paling terbesar, penyakit yang paling hina. Banyak dosa bisa kita meminta ampun kepada Allah, tapi dosa ghibah, dosa mempergunjingkan aib orang lain, sama sekali itu tidak bisa diampunkan oleh Allah, terkecuali si hamba tersebut meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Karena ini berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan manusia sangat sulit sekali. Kalau berhubungan dengan Allah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, menangis kita di hadapan Allah, Allah akan terima. Tapi kalau hubungan dengan manusia, repot urusannya. Kalau hubungannya dengan manusia, wajib meminta maaf. Wajib meminta maaf. Jika dia tidak meminta maaf atau kita yang tidak meminta maaf, nanti di akhirat amal ibadah kita diambil olehnya. Nah, itu janji Allah.
Allah akan memberikan amal ibadah kita kepada orang yang selalu kita jelek-jelekkan, yang selalu kita jelek-jelekkan. Apalagi kalau sudah amal ibadah kita habis, kita ambil dosanya dia, dibalikkan ke kita. Kalau habis juga, ya, maka dosa dia yang kita miliki. Astagfirullahaladzim. Jadi betul-betul hina sekali di saat itu bagi orang-orang yang selalu membicarakan aib orang lain. Tapi kalau beberapa hal ada yang diperbolehkan, Bapak Ibu. Artinya boleh seseorang itu membicarakan aib, tapi dalam bentuk beberapa hal. Seperti misalkan orang itu fajir. Fajir itu fasiknya sudah keterlaluan, berbuat dosa tapi ditampak-tampakkan, nah itu boleh. Atau ada juga pemimpin yang zalim, boleh. Artinya dalam hal ini kita membicarakan dia bukan membicarakan untuk menjelekkan, tapi untuk memperbaiki. Atau ada orang yang ingin bertanya kepada kita tentang seseorang yang ingin menikahkan anaknya, lalu dia tanya kepada kita, ente tahu enggak si fulan itu seperti apa sih? Saya ingin menikahkan anak perempuan saya dengan dia. Nah, ketika kita ditanya, kita jawab ya mana yang baik, mana yang tidak baik, yang kita tahu kasih, tapi yang kita tidak tahu jangan ditambah-tambah. Cuman orang dia cuma nakal kadang baliknya suka malam nongkrong, tapi jangan itu baliknya malam-malam. Tahu lah sendiri kalau malam entah ke diskotik, entah ini nambah-nambah ini, entah apa namanya yang tidak perlu dibicarakan. Tapi ya kita harus kasih tahu agar dia tidak terjebak. Kalau dia punya suatu hal yang yang membahayakan bagi si perempuan itu yang akan dinikahinya, maka harus kita memberitahukan kepada seorang. So, ada beberapa hal nanti ghibah itu diperbolehkan. Di antaranya tadi itu salah satunya. Tapi kemudian yang dimaksud di sini at-thaharah. Jadi orang itu sebelum sholat dia bersuci terlebih dahulu, dirinya suci, ya, badannya suci, karena dia ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah perjumpaan, salat adalah pertemuan. Sehingga kalau orang mengerti makna salat, dia akan betul-betul menjalankan salat dengan kekhusyuan, tadarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Karena dia tahu salat ini adalah perjumpaan kepada Tuhannya. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ketika berwudu, diriwayatkan ketika ingin berwudu pingsan. Ketika berwudu pingsan. Lalu ditanya, ba'da ma'afak, setelah terbangun dari pingsannya, ditanya, loh, kok bisa lagi dalam keadaan wudu itu pingsan? Iya, karena aku mempersiapkan diri dan aku takut setelah ini aku akan berjumpa kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita ingin berjumpa kepada seseorang, kita dipanggil misalkan dipanggil presiden, dipanggil orang besar, mungkin hati kita berdebar-debar juga. Kenapa dipanggil nih begini, mungkin mau dikasih apa begitu kan? Intinya perjumpaan kepada orang yang besar pasti ada rasa nervousnya, ada takutnya, ada ini semuanya. Nah, bagaimana kalau itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka diri kita pun harus bersih, badan kita bersih, tempat kita bersih, tapi yang paling terpenting tadi kita bersihkan hati kita. Ya, masuk dalam sholat tidak ada lagi urusan di mana kita ingat makhluk, nggak ada lagi. Ketika Allahu Akbar, udah lepas semua makhluk itu dalam diri kita. Yang ada itu hanya kita dan Allah. Yang ada itu hanya kita
hanya kita dan Allah. Sudah tidak ada lagi hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan thaharah, bersuci, bersih dulu. Tapi makna fikih adalah makna fikih di sini yang dimaksud adalah nanti wudu, itu namanya thaharah, bersuci, kemudian istinja, itu juga thaharah. Wa fil istilahi laha wad'ani hakiki wa huwa kama arafa al-Ghadhi Husain itlaquha ala al-wad'ul mutarattab ala al-fi'li wa huwa zawalul man'i al-mutarattab ala al-hadathi wal khabas. Artinya seseorang apabila mempunyai hadas, khubus atau mempunyai najis, maka dia tidak diperbolehkan untuk sholat. Maknanya seperti itu. Ketika dia ada najis dalam dirinya yang nampak, bukan yang maknawi tadi. Kalau maknawi itu secara tasawufnya, maknawi itu tasawufnya. Kalau yang fikih itu nampak, yang depan mata kita. Yang bukan depan mata itu, yang di dalam hati, itu bukan urusan fikih. Makanya hukum itu dikatakan al-hukmu tahkumu bil-zawahir. Hukum itu menghukumi yang nampak. Yang tak nampak tak boleh dihukumi. Kemang-kemang, tidak bisa, susah. Maka Nabi Muhammad mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu nyata. Haram itu nyata, halal juga nyata. Nah, tapi ada antara halal dan haram, namanya syubhat. Syubhat itu remang-remang. Tapi dalam menghukumi sesuatu, kita harus mengatakan halal atau haram. Itu namanya syariat. Sesuatu yang tidak bisa kita nampak dan tidak tahu, apalagi tidak tahu, yang tidak nampak tidak boleh dihukumi. Sesuatu yang dalam hati tidak boleh juga dihukumi. Sesuatu yang dalam hati tidak bisa dihukumi. Syariat tidak bisa menghukumi sesuatu yang di dalam hati. Hati dia itu busuk, kata dia. Mana kita tahu hati orang? Solat dia itu macam mana? Ikhlas ke tak ada? Ya, khusyuk ke? Kita tidak tahu. Keikhlasan seseorang kita tidak bisa mengukurnya. Maka fikih tidak bisa masuk ranah di mana ranah tersebut ranah hati. Hati itu ranahnya Allah. Fikih itu yang nampak dengan biji mata kita lah begitu. Nah ini apa hukumnya Pak Ustaz? Nampak, bisa dihukumi. Itu baru. Sesuatu yang tidak nampak tidak boleh dihukumi. Apa saja yang sesuatu yang tidak nampak tidak bisa. Ada orang misalkan menuduh seorang itu berzina misalkan. Apakah kau melihat dia? Iya, saya melihatnya. Dia boncengan berdua, kemudian dia pergi ke cuman nengok boncengan berdua, kemudian pergi, nggak bisa. Harus betul-betul memandang. Barulah hukum itu bisa terjadi. Makanya kalau dalam ilmu fikih munakahat, seseorang apabila menceraikan istrinya, nanti kan misalkan talak itu ada dua. Ada namanya talak itu sharih, ada namanya kinayah. Sharih itu jelas. Seperti ada seseorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu. Itu namanya sharih. Nah, itu jatuh, jelas. Tapi ada namanya kinayah. Kinayah itu dia menggunakan bahasa majazi. Misalkan pulang saja kau sama orang tuamu. Nah ini kan bukan kalimat sharih, bukan jelas. Atau keluar aja kau dari rumah ini, gitu misalnya kan. Dia itu bukan menceraikan, tapi terindikasi kalimat itu bisa menceraikan. Kembali lagi kepada yang bicara.
Nah itu perlu ditanyakan kalau sifatnya kinayah. Tapi kalau soreh jelas bisa dihukumi. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya bertanya Pak Ustadz, suami saya ngomong begini, dia menceraikan saya. Apakah menggunakan kalimat cerai? Jelas ente dengar, jelas berarti jatuh. Suka atau enggak suka, marah atau apapun jatuh. Tapi enggak Pak Ustadz, dia cuma bilang, pergi ya kau balik ke rumah mak kau sana katanya. Itu perlu ditanyakan lagi. Ditanyakan langsung kepada siapa? Kepada yang bicara. Atau pakai SMS misalkan. SMS itu kinayah. Ya, jatuh kinayah itu ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan bilang, "Iya, saya menceraikannya," jatuh. Tapi kalau dia bilang, "Enggak, saya cuma ngegap dia ya," itu kan kita. Siapa yang tahu hati? Ya enggak tahu. Si ustadz tak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan itu yang punya hati, ranah hati. Ya, saya kemarin ada yang WA begitu. Nanti kalau dia bohong, Beb kata macam mana kata dia? Itu bukan ranah saya. Kembali lagi kepada yang mengucapkan. Bohong enggak bohong antara dia dengan Allah. Tapi yang inti pinta kan sebuah hukum. Nah, maka kembali lagi, sesungguhnya hukum itu bisa menghukumi yang lohir, yang tidak nampak tidak bisa. Ada sebuah cerita, Sayyidina Umar lagi jalan dengan seseorang berdua. Kemudian melintasi rumah. Dari rumah itu ada pancuran. Ada pancuran. Kenalah ke baju si teman ini, si sahabat ini. Lalu kata sahabat ini air apa nih? Saya kepengen tanya. Saya pengen gedor rumah yang punya rumah ini. Saya pengen tanya, ini air jatuh dari mana? Najis atau tidak? Lalu Sayyidina Umar bilang, enggak usah. Oh, enggak bisa. Ini kan kita harus tahu nih, najis atau bukan. Lalu Sayyidina Umar mengatakan begini, ada satu kaidah, ma'oba anna lan nas'al. Sesuatu yang tidak kita ketahui jangan banyak tanyakan. Jalan ya tahu sudah. Nanti masalah nanti di atas itu. Masa mau ngecek apa? Mau ngecek pancuran orang. Ya udah. Ya mungkin masih ada kemungkinan itu air itu udah air jalan terus. Ma'oba anna lan nas'al. Sesuatu yang tidak kita nampak jangan ditanyakan. Itu kalau tak tahu, tak nampak, ayo. Ada orang ngasih saya duit misalnya. Duit segepok dolar lagi. Amin. Ya Allah. Ya, dolar begini ini, dolar segini ini. Ya, bukan rupiah. Kalau rupiah masih bisa kita takar nih. Nah, 10 paling. Tapi kalau dolar, 100 pula satu lembar, cantik. Gitu. Oh iya, dia ngasih saya. Pak Ustadz, kata dia kan, ada hadiah Pak Ustadz, kata dia. Saya kalau saya tanya, panjang kosan ini. Panjang kosan ini. Yang penting saya tahu dia ngasih saya. Yang ngasihnya manusia, jelas. Orangnya ada, jelas. Dan dia ngasihnya pun alhamdulillah. Habis saya keluar masjid pula nih. Kata dia kan, cantik. Udah. Tanya. Tak usah tanya lagi. Antum kalau tanya, masalah nanti. Tahu-tahu dikasih. Pak Ustadz, dari mana nih? Itulah Pak Ustadz. Tadi malam saya menang poker Pak Ustadz. Kata dia, bau dia tahu kenanya. Jadi tahu pula ini. Macam mana antum nak ngambil ya? Barang haram nih. Dia udah bilang, ini tak seberapanya Pak Ustadz. Saya menang poker Pak Ustadz. Kata dia, hampir 500 juta misalkan. Dia main judi online misalkan. Nah ini Pak Ustadz, uang biar berkah kata duit saya, berkah pula duitnya. Ini kan masalah ini. Ma'roba'an la nas'al. Sesuatu yang sekiranya kalau bakal kita tanyakan masalah udah. Nah, lain kalau benda itu depan mata. Udah depan mata atau dia yang mengakui, itu jadi hukum. Tadi dia habis menang judi misalkan. Lalu dia kasih kepada kita, saya habis menang judi nih Pak Ustadz, kata dia. Alhamdulillah, pakai alhamdulillah pula tu.
Ya. Lalu dia berikan untuk Pak Ustadz 10%-nya kata dia kan. Diberi, ya macam mana cerita nak nerima? Coba kalau tadi, ya makasih ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selesai. Tancap gas. Terus saya tanya orang tuh tanya saya juga sama saya. Dia tuh sopir Grab, sopir online. Lalu dia tanya, Pak Ustadz, gimana lah Pak Ustadz ya? Saya nih kalau malam-malam tuh kalau ngantar orang, ngantar tuh perempuannya tuh apa? Seksi-seksi semua kata dia. Saya ngantar dia ke sini. Macam mana lah pekerjaan saya nih Pak Ustadz? Saya bilang, ente ngantar dia kemana? Ke hotel Pak Ustadz kata dia. Terus kok ente ragu? Iya dia tuh ketemu sama ini. Kok dia bisa tahu? Kok ente bisa tahu? Saya tanya Pak Ustadz, nah inilah keponya ente ini. Kerjaan ente ngantar orang. Bukan suruh ngomong sama penumpang ini. Kadang-kadang nih kan sopirnya yang apa? Nggak perempuan bagus lah. Lalu tanya, mau kemana? Kata dia kan. Cantik-cantik nih kata dia. Mulai ini nih yang benda ini yang jadi haram pun masuk, semuanya pun masuk, dan sesuatu yang seharusnya dia cuman kerjaan dia ngantarkan orang, jadi panjang cerita. Saya kata dia, ada ketemu klien kata dia jam 2. Dia bilang kan, apa tuh kata? Dijelaskan sama dia, tahu. Jadi kayak seperti kesannya kita membantu orang untuk berbuat maksiat kan. Nah, ini jadi masalah, jadi hukumnya nanti. Coba kalau sesuai apa kalau kata dia itu bisa kalau kita naik online kan, sesuai titik ya, Ibu ya, katanya misalkan, sesuai titik ya, udah. Nah, dia apa? Terus hati dia, yang tuh megas kan, turun, masuk, duit apa? Duit dapat, orang lagi kan begitu. Ini tanda sambil berjalan sambil dia bertanya sini apa suruh. Yang sesuatu yang ghaib, yang tak nampak itu jangan dipertanyakan. Kalau cari jelas atau antum ragu, nah itu ya. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk kata Rasulullah. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada tidak meragukanmu. Kalau sesuatu antum ragu, tinggalkan. Itu pesan Rasulullah. Kalau ragu, jangan coba-coba masuk. Apapun lah bentuknya. Kalau antum ragu, mantapkan hati, enggak. Ya, ada tempat makanan, minuman, apa semuanya. Antum sendiri pribadi ragu. Udah. Ya. Tapi yang lain bilang, oh enggak, saya begini-begini. Itu hak antum. Hak saya punya hak. Saya punya hak. Saya ragu dalam hal ini. Ya, sudah. Cari tempat yang sekiranya tidak ragu. Ini tempatnya nyaman, benar mie ini nyaman, sedap. Nasi kasih telur ya nyaman, kata dia. Tak pakai apa-apa, cuma telur ya nyaman, kata dia. Antum sedap misalnya kan. Ya, kalau saya ragu, cuman ceritanya nasi cuma pakai telur ini bisa nyaman, kan begitu. Ini kan berat urusan ini. Ya, bumbu tak tahu, apa tak tahu. Yang jual pun tanda tanya kan, label halal pun apa tak ada. Ada Pak Ustadz label halal tulisannya halal, itu buat seorang. Label halal ini mahal, saya habis buat sebab kan begitu. Tak semudah yang gak semudah yang dibayangkan. Jadi artinya apa? Ketika seseorang itu ragu ya sudah. Tapi mau dikatakan haram mutlak, tak bisa. Kita tak nampak kan? Kita tak nak, saya Pak Ustadz tahu rasanya. Ya tahu rasa. Mungkin hampir apa namanya rasa kan gitu. Rasanya ya mungkin bisa sah. Tapi untuk menghukumi tak bisa. Sama enggak? Fikih tak bisa menghukumi rasa. Perasaan saya tak enak Pak Ustadz, apalah hukumnya? Perasaan kau yang tak nyaman. Kan tak bisa dihukumi. Namanya enggak, perasaan ini tak bisa fikih itu tak ada urusan perasaan. Fikih itu tak ada urusan apa? Tak ada urusan hati, bukan ranah fikih. Ranah hati, perasaan, semuanya itu khusyuk. Macam manalah khusyuk itu Pak Ustaz ya. Khusyuk itu nanti ranahnya tasawuf. Ya, fikih itu menjelaskan haram, halal, mubah, makruh, ya, sunnah. Itu fikih. Itu fikih. 5 hukum itu fikih. Selain itu dan fikih pun bisa untuk menghukumi
apabila dipandang dengan apa namanya mata kita sendiri. Fikih memandang itu. Kalau masih perasaan, katanya, apalagi katanya adalah katanya Pak Ustadz dia itu begini, katanya. Iya, katanya inilah yang paling berat nih, katanya. Katanya nya itu siapa? Kan begitu. Nya itu ya, nanti kena pula dia bilang, kenapa Pak Ustadz? Salah gak dia, salah gak saya, betul gak dia, betul gak saya, kata dia. Tak jelas nih. Ya, jadi betul-betul jelas. Ya, mau menghukumi orang pun betul-betul. Kalau ada orang bertanya, dengarkan dulu. Awak nih tahu dari mana? Mandang ke tidak? Itulah Pak Ustadz. Katanya sih. Kok ada katanya ni antara dua. Kalau tidak riba jadi fitnah. Tanda mandang jangan ceri. Jangan. Tapi ini ramai ini Pak Ustadz. Zaman sekarang ini bukan zaman kayak dulu lagi. Muka kita bisa dipakai muka orang. Zaman AI ini apa lagi? Kan begitu. Dulu saya belajar kitab fikih nikah. Ya. Ustaz saya bilang begini. Seandainya ada orang melihat orang itu berzina, tapi tidak mandang dengan matanya, dia pakai spion katanya, atau pakai kaca. Nah, ini kaca cermin, dia mandang dari gini, dia cermin, sini cermin, ini orangnya di belakang. Cuman dia tidak mandang dengan mata kepala atau tidak mandang. Dia cuma mandang dengan cermin ini kaca ini. Apakah kesaksiannya itu bisa diambil? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus mandang dengan mata. Bayangkan, saya bilang kok bisa ya, cuman cermin ya, tak masuk akal. Tapi sekarang betul juga. Ya. Jangankan cermin, video pun belum tentu bisa benar. Di forensik dulu, entah ini apa ada ilmunya tuh kan, apa nama ilmunya tuh, untuk melihat ini video ini yang punya badan ini asli atau tidak. Bisa lah lihat kalau ada ilmunya. Kadang-kadang kita sekarang banyak ketipu. Ya. Itu ya. Saya kemarin pernah buat status, orang percaya. Buat belakang mobil, saya pakai celana. Gitu. Mobil saya ganti. Saya ganti dengan mobil, saya memang pengen dari dulu. Ranger Rover. Ganti. Wah, keren ya, saya posting loh. Saya bilang pasti orang pun tahu bah ini AI bah. Rumahnya pun di belakang saya ganti kak, saya edit. Pokoknya suruh dia ngomong lah tuh Google Gemini tuh. Robah rumahnya kata saya. Rumah nuansa Spanyol. Mobilnya dirubah. Mobil rubah, semua rubah. Oh, orang percaya. Itu WA pula dia. Bagus Bib rumahnya ya, cantik benar kata dia. Kata saya gurau dulu. Kata dia. Doa kan ya mau dibeli nih kata dia. Mobilnya pun bagus gak tuh kata dia. Kata saya. Yang lama-lama, tak tahu orang nih kata dia. Saya buat nih, bukan foto saya, bukan rumah saya. Mobilnya pun mobil tadi. Subhanallah, ya, itu betul. Ya, antum sekarang gampang. Kepengen jalan-jalan ke Turki, antum aja tak. Pergi ya ke Korem. Naik kapal. Foto. Habis itu bilang sama Google Gemini itu. Ya itu. Robah kapalnya menjadi kapal pesiar. Robah deh. Belakangnya, background Turki misalnya. Jadi deh. Kota saya coba ya ibu. Iya. Jalan-jalan ke Monas. Coba ya robah. Berdiri ya gini. Di belakangnya kasih Tugu Monas. Jadi deh. Aduh. Jadi kalau sekarang secara hukum depan mata. Nengok depan mata jelas. Ini fotonya ada. Foto tak bisa lagi dipercaya. Apa sajalah video sulit untuk dipercaya. Itu ada bagian-bagian bagian-bagian ilmunya yang bisa mempercayai itu. Ya, jadi kembali lagi kaidah fikihnya bahwasanya al-hukmu tahkumu bil zawahir. Hukum itu menghukumi yang nampak, yang tidak nampak tidak bisa. Ya. Apalah pendapat Pak Ustadz hukumnya ini nih? Apa pendapatnya hukumnya yang nak dihukumi tidak tahu. Perasaan saya sih haram, pakai perasaan pula. Perasaan saya sih haram, tidak ada pakai perasaan. Ini ilmu pasti ini. Ilmu fikih ini ilmu pasti. Nampak tak nampak, tak udah selesai.
Dan ada cerita perasaan, tak bisa pakai hati. Tapi kemudian itu namanya toharo. Au maknahuma au ala suratihima, atau ada orang itu bersuci tapi bukan mengangkat najis karena najisnya sudah hilang. Contoh, seperti seseorang wudhu 3 kali. Bapak ibu wudhu 3 kali. Air yang pertama sempurna kan wudhunya sudah. Nah, air yang pertama itu namanya mustakmal, yang jatuh. Nah, air yang kedua, air yang ketiga itu hanya sekedar gambaran saja. Gambaran seperti orang berwudu. Nah, secara fikih air yang jatuh itu tidak mustakmal karena najis sudah terangkat di pencucian yang pertama. Jadi cucian yang kedua, cucian yang ketiga itu hanya pelengkap, mengambil sunnah secara hukum. Nah, adapun hukum air itu, hukum airnya itu tidak mustakmal. Air itu tidak mustakmal. Kenapa? Karena dia bukan mengangkat hadas. Karena hadas sudah terangkat di pencucian yang pertama. Tapi gambarannya seperti gambaran mengangkat hadas kan, karena dia berwudu. Dia berwudu, tapi air yang jatuh itu tidak lagi dikatakan mustakmal. Karena tidak ada najis yang terangkat lagi. Fama fi makna raf'al hadas at-tayammum. Sama kayak tayamum. Apakah tayamum itu kan memperbolehkan sholat ketika tidak ada air. Tapi apakah apakah hadas itu hilang? Enggak. Tidak hadas tersebut tidak hilang. Tapi kalau diperbolehkan sholat, iya maknanya. Secara maknawi. Ya. Makna izalatin najas al-istinja bil hajar. Ada orang beristinja dengan batu, misalkan. Ya, beristinja dengan batu. Masih ada enggak bekas najisnya? Ada. Tapi sudah dikatakan dia mengangkat sedangkan najisnya itu masih ada. Walladzi ala surati rafil hadas al-arsal mandubah. Ya, wal ghasratus tsaniyah was salisa fil wudu wal wudu'ul mujaddid. Sama kayak orang memperbaharui wudu. Ibu bapak punya wudu, kemudian wudu lagi. Ya, wudunya kita itu dalam bentuk bukan mengangkat hadas, kan tidak ada hadas yang diangkat. Contoh misalkan, ibu habis ini bapak tidak batal wudu, tidak batal. Pulang ke rumah, kepengen sholat lagi, kepengen sholat. Kemudian wudu lagi, wudu tidak batal. Niatlah nawaitu tajdidal wudu. Saya niat memperbaharui wudu. Sama, mencuci muka, tangan, semuanya. Nah, air yang jatuh ini dari muka sampai ke kaki tidak dikatakan mustakmal. Sama sekali tidak dikatakan mustakmal karena itu hanya tajdidul wudu. Gambarannya saja seperti orang yang mengangkat najis, tapi sama sekali tidak ada najis yang diangkat. Wa dzakara sahibul yaqutun nafis laha ta'rifan akhar faqala hiya fi'lun ma tatawaqqafu alaihi ibahatan walau min ba'dil wujuh aw thawaban mujarrad faqaluhu tatawaqqaf alaihi ibahatun kas-salatin mutawaqqifatu 'alal wudu. Ya, taharah itu apabila tidak dilakukan maka tidak diperbolehkan seseorang itu untuk sholat, tidak boleh. Ada orang tidak berwudu, apakah dia boleh sholat? Tidak boleh. Dia terhenti dalam hal di mana dia belum berwudu. Dia tidak boleh sholat. Tapi nanti ada bab di mana seseorang itu bisa saja tanpa wudu dia bisa sholat seperti tayamum. Ada lagi nanti tanpa wudu dan tanpa tayamum, namanya faqidut tahurin. Itu orang yang sholat tanpa berwudu, tanpa tayamum. Itu orang yang sholat tidak sholat lihurmatil waqt, seperti itu orang yang menghormati waktu. Seperti nanti ada orang yang sakit dan tidak bisa kemana-mana apa semuanya, di sininya keteter, ininya begini, ini pokoknya
apa namanya, tebujo. Pokoknya tak bisa ngapa-ngapa lagi. Wudhu tak ada, mungkin juga tak ada orang yang mentayamumkan dia apa semuanya. Mau kemana dia? Coba. Sedangkan sholat wajib. Akal masih ada, ingatan masih ada. Selagi masih ada ingatan, maka sholat hukumnya wajib seperti apapun. Dia tak bisa wudhu, Pak Ustaz, tak bisa tayamum, ya udah. Sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum namanya faqidut tahurin. Tapi nanti wajib diqadha, dia wajib diganti. Kemudian terakhir, wa qawluhu walau min ba'dil wujuh katayammum fa innahu tustabahu bihi shalah, wa qawluhu aw thawabun mujarrad kal qasratis saniyah wa tsalisah wal qasratil masnunah wal wudu'ul mujaddid. Amma taharatu bid dhamm fa ismun li baqiyatil ma wa bil kasri ismun lima yudhafa ila al ma min nahwi asya'i min naswi asnanin aw ghairihi. Faslun fi furudil wudu'. Nah, ini hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan sholat adalah toharoh. Artinya toharoh ini ya, tidak lain dan tidak bukan mengajarkan kepada kita bersucilah terlebih dahulu agar kita diperbolehkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi secara hukum fikih dikatakan ahkamu syar'illah isab untuk samu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabiul makruh thumma ma'ubi wasadisul batilu waqtim bis sahih. Adapun hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada fardu, mandub, muharram, artinya haram. Kemudian yang keempat makruh, ya. Kemudian apa namanya, mubah. Nah, itu adalah kalau dalam ilmu muamalah ya, ada namanya munakahah, ada namanya ditambah lagi nih. Ada namanya batil, ada namanya sahih. Ya, batil itu bukan berarti haram nanti. Ya, perbuatannya bisa haram, tapi akadnya sah nanti. Tapi batil nanti. Misalkan begini, kasih contoh, misalkan ada orang nanti jualan, bertransaksi ini bagi laki-laki, ya, transaksi di azan kedua, sholat Jumat. Ya, transaksi azan kedua, sholat Jumat. Apa transaksinya itu? Perbuatannya itu haram. Haram. Maka disitu transaksinya fasid, rusak itu. Tapi yang dibeli, orang dia beli kok bukan cuci. Tapi perbuatan dia itu namanya fasid. Ya, itu fasid. Jadi agak sedikit berbeda nanti ketika dalam bab muamalah sama bab munakahah pernikahan. Ada ditambah nanti hukumnya, ada sahih, ada batil, ada sahih atau fasid atau sahih nanti. Itu tambahan hukum. Tapi kalau dalam hukum fikih ya tadi haram, mubah, makruh, sunnah, itu apa? Halal, haram, itu hukum fikih. Tapi nanti ditambah lagi menjadi dua. Jadi 5 ditambah menjadi 2, jadi 7. Namanya sahih dan batil atau fasid nanti. Nah, itu dalam bab muamalah. Bagaimana itu muamalahnya? Itu akadnya fasid, rusak. Nah, nanti kalau akadnya rusak, tapi belum tentu mutlak haram nanti. Nah, itu wallahu alam bisawab. Nah, alhamdulillah sedikit tambahan, mengingat pada hari ini adalah hari saya lebih condong hari ini, bukan saya tapi para guru-guru lebih condong pada hari ini adalah hari Tasu'a. Tapi kalau memang besok yang menginginkan besok hari Tasu'a itu silahkan. Tapi beberapa pandangan para guru-guru kami lebih dominan untuk mengikat pada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau pemerintah sudah menetapkan sesuatu, raf'ul hakim yarfa'ul khilaf. Artinya kalau hakim pemerintah di sini sudah menetapkan, maka perbedaan di antara kita sudah tidak boleh lagi diikuti. Artinya sudah ketetapan. Nah, adapun yang ingin mengikuti ormas, silahkan. Ya, alasannya kenapa tidak mengikuti ormas? Dalam bentuk ini ormas tidak bisa
mengisbatkan hukum tadi. Nah, jadi lebih condong pada hari ini adalah hari Tasu'a. Al-Imam Syubari mengatakan pahala orang yang berpuasa Tasu'a itu seperti Asyura. Puasa Asyura itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah, dia langsung dapat doa dari Nabi. Aku berharap, kata Allah, dan meminta kepada Allah agar orang yang berpuasa itu dihapuskan dosanya 1 tahun yang telah lalu. Nah, itu doa dari Nabi. Nah, Tasu'a kata Imam Syubari sama pahalanya. Kenapa tidak ada hadis yang menjelaskan tentang Tasu'a? Apakah Tasu'a itu tidak sunnah? Sunnah. Karena itu azam dari Nabi. Nabi itu berkeinginan untuk berpuasa Tasu'a, hanya saja Allah Subhanahu wa taala lebih terdahulu mencabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, seandainya aku berjumpa di tahun yang akan datang dengan hari Tasu'a, maka hari itu aku akan berpuasa. Tapi Nabi Muhammad tidak sampai. Meninggal Rasulullah, ada dalam hati Nabi Muhammad ingin berpuasa. Jadi puasa tersebut dihukumkan sunnah. Kenapa? Di hadis yang lain juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa khaliful yahud. Berbedalah engkau dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak mau berpuasa hanya tanggal 10 saja sehari. Berpuasalah kalian saumun qablahu au saumun ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau bisa tiga-tiganya itu sempurna. 9, 10, 11 kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan itu sempurna. Kalau tidak bisa ambil 2, 9, 10 atau 10, 11. Atau kalau tidak bisa juga 10 jadilah. Itu udah lumayan. 10 pun jadilah, udah selesai. Adapun keistimewaan besok tanggal 10 Muharram itu banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya bersedekah, kemudian mandi, kemudian berziarah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, menyambung tali silaturahmi, kemudian mengusap kepala anak yatim, kemudian apalagi memberikan uang belanja yang lebih untuk istri semuanya. Itu keistimewaan di hari Asyura. Tapi beberapa para ulama mengatakan, terutama ulama-ulama ahli hadis mengatakan, dari banyaknya keistimewaan yang tadi, hanya 2 saja yang betul-betul dari segi hadis bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Yaitu hadis puasa dan hadis tentang memberikan uang belanja yang lebih untuk istri. Adapun yang lain itu, mengusap kepala anak yatim, mandi, memakai celak, nanti ada menjenguk orang sakit. Seluruh itu terindikasi banyak hadisnya lemah. Bahkan ada yang mungkar, tertolak. Bahkan ada juga yang palsu. Nah, jadi yang kuat itu cuma 2 saja, 2 perkara. Pertama hadis puasa. Nah, itu tak bisa dibantahkan. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemudian yang kedua, memberikan uang lebih kepada istri. Itu jelas hadisnya. Banyak sekali riwayatnya. Al-Imam Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari menjelaskan itu satu buku tentang hadis 10 Muharram bagi para suami yang yang memberikan keluasan rezeki kepada istrinya. Itu panjang lebar. Di antaranya hadis itu berbunyi, barang siapa yang meluaskan rezeki istrinya di tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Nah, itu janjinya. Bahkan sahabat Jabir mengatakan, jarobna, aku udah buktikan, aku praktekkan, ternyata betul. Bahkan salah satu daripada tabi'in, Ibnu Uyainah mengatakan, aku praktekkan itu selama 50 tahun. 50 tahun
aku praktekkan itu dan 50 tahun tuh hidup aku nyaman terus. Karena di hari tanggal 10 Muharram itu aku berikan, kumanjakanlah istriku itu dengan uang yang lebih. Tapi Imam Siddiq Al-Ghumari juga mengatakan, Ahmad Siddiq Al-Ghumari mengatakan, tapi pahami juga makna itu. Makna menyenangkan itu bukan berarti nanti bininya dibawa ke bioskop, kemana lagi, ke tempat-tempat yang bukan itu. Di situ tuh cuman dibatasi cuman al-aklu wasyurbu wal malbas. Apa itu? Makanan, berbentuk makanan, minuman atau pakaian. Udah itu saja. Adapun ngajak ke sini, misalkan ngajak ke apa? Buat acara apa semuanya biar istri senang. Ini katanya kan menyenangkan istri. Oh dia buat acara gitu. Enggak, bukan itu. Bukan. Ini hanya dalam bentuk misalkan nanti besok biasanya tuh makan apa namanya sayur asam, gantilah jadi asam pedas gitu kan. Asam pedas ikan kakap. Itu udah cukup udah. Udah apa lagi? Biasanya ngasih 50.000 lebih kan. Tambah lagi 70. Nah, bahkan para ulama dalam kitab itu mengatakan seandainya tak punya duit sekalipun, apa yang bisa dilebihkan? Pujilah bini itu. Udah cukup gitu. Ya, puji dia, senang hati dia, apa namanya? Saat itu betul-betul macam suami yang apa namanya? Romantis lah. Kan begitu. Itu sudah dikatakan cukup buat menyenangkan hati istri. Orang-orang beli ini beli itu, kita ada, Masya Allah hari ini nih tanggal 10 Muharram nih, Masya Allah biniku nih cantik, nah tak ada yang ini apa namanya dipuji, ngasih duit tak ada, ya udahlah, ya puji jangan. Itu berbuat dengan akhlak yang baik itu sudah cukup untuk masuk dalam kategori tadi, dalam kategori apa namanya tausiah alal iyal. Tapi kalau ada rezekinya ya monggo silahkan. Ada rezekinya ya monggo silahkan untuk diberikan. Ya enggak banyak, ya sebisanya saja, semampunya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, hidayah dan inayah pertolongannya kepada kita. Dan ingat, saya juga tidak ingin menghakimi, tidak. Yang ingin Bapak Ibu mungkin ingin besok berpuasa tasu'anya, monggo silahkan. Silahkan tasu'anya. Berarti nanti Asyuranya hari apa? Hari Jumat berarti kan. Nah, tapi yang berpuasa di hari ini hari Tasu'a berarti besoknya Asyura. Dan saya lebih condong untuk di hari ini. Jadi saya minta maaf untuk habis ini saya balik. Begitu maksud saya. Ya Allah alam. Ada yang silakan. Ya. Tajdid al-wudu. Nawaitu tajdid al-wudu, ya. Saya niat memperbaharui wudu. Ya. Betul. Tajdid kalau bahasa Arab itu tajdid al-wudu. Nawaitu tajdid al-wudu sunatan lillahi ta'ala. Apa? Iya. Iya, Nabi Afdal. Nabi Muhammad mengatakan al-wudu 'alal wudu nurun 'alan nur. Wudu ditimpa wudu lagi itu cahaya di atas cahaya. Kenapa muka para ulama-ulama itu bercahaya? Karena mukanya itu selalu kena air wudu. Dan enggak pakai glowingnya, bukan kayak orang sekarang. Glowingnya pakai apa? Pakai obat-obatan dah. Kalau para ulama-ulama dulu mukanya sejuk dipandang, sedap. Walaupun hitam-hitam tapi macam manis pula, macam bercahaya. Kenapa? Karena mukanya selalu diterpa air wudu. Nabi Muhammad mengatakan wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya. Yang dimaksud itu adalah tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu. Wallahu a'lam. Silakan. Apanya itu? Bergerak kakinya. Oh, ketika setelah selesai sholat.
banyak itu yang saya pandang para guru-guru saya itu pas pada kalimat Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nari salimin. Itu jadi awalnya itu Allahumma antas salam atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu belum bergerak dulu. Nanti pas Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir, itu baru bergerak. Usahakan seperti itu. Allah. Ya. Ya. Apa? Iya, dapat sunahnya. Ndak langsung memutar apa? Ndak langsung mengganti tempat duduk setelah salam, itu agak sedikit jeda sedikit gitu. Kelas yang apa? Yang mau sarapan silakan. Ya, jangan gara-gara saya nanti mungkin udah dibeli. Udah siap ya. Saya WA Pak Asep, cuman beliau sakit atau apa? Enggak, saya enggak tahu. Kalau sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau apapun yang berhalangan, semoga yang tidak hadir juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan afiat. Saya lapor juga sama Bang Udin malam. Tolong laporkan kepada FK bilang. Ya, maka saya tak minum, minta maaf. Ya, jadi ya mungkin FK tanggal hari Kamis lah. Jangan bubar. Ya. Terus kalau saya ngawan kan tak sedap pula. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.